Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Healthy. Kali ini aku dapat kesempatan untuk sharing sama kalian semua, ngebahas soal stigma-stigma yang berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya stigma soal kesehatan mental. Dulu, kita tahu banget kalau isu kesehatan mental itu merupakan hal yang tabu di Indonesia. Tapi sekarang, perhatian soal kesehatan mental itu kian meningkat. Kalau dulu orang sibuk untuk menutup telinga dan mata tentang isu kesehatan mental, sekarang malah kebalikannya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi penggerak, kampanye, komunitas, bahkan organisasi tentang kesehatan mental. Tapi sayang, walaupun kesadaran akan kesehatan mental kian meningkat, stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu nggak akan pernah bisa hilang. Indonesia dengan segala kegiatan klinik dan asumsi masyarakatnya seringkali menganggap bahwa orang-orang dengan gangguan kesehatan mental adalah orang gila. Bahkan gak jarang yang disebut sebagai orang yang kerasukan. Gak berhenti sampai di sini. Hal lain yang menambah kejenuhan adalah anggapan bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Padahal, gangguan kesehatan itu tidak semata-mata masalah religius, tetapi merupakan kondisi kesehatan medis yang terjadi pada otak manusia. Kita semua harus tahu kalau kondisi kesehatan mental itu nggak kalah pentingnya sama kesehatan fisik. Gangguan kesehatan mental itu nggak akan pernah pandang bulu. Masalah kesehatan mental itu dapat menyerang siapa aja. Anak-anak, orang dewasa, profesor, bahkan ahli agama sekalipun bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Belakangan kita sadar kalau isu kesehatan mental merupakan isu yang menjadi cukup hangat di media sosial. Gak jarang banyak orang yang bercerita soal perjalanan mereka selama menghadapi gangguan kesehatan mental. Tapi sayang, gak cuma respon positif yang mereka dapatkan. Gak jarang respon-respon negatif juga sampai ke telinga mereka. Banyak sekali respon negatif yang mereka dapatkan. Ada yang bilang, lebay nih. Ada yang bilang juga, kurang ibadah nih. Banyak sekali stigma-stigma negatif yang terus-menerus berkembang di Indonesia, yang tanpa kita sadar sebenarnya malah memperburuk kondisi kesehatan mental orang lain. Ada banyak sekali stigma-stigma negatif yang berkembang soal kesehatan mental. Kali ini aku bakal coba jelasin ke kalian beberapa di antaranya. Misalnya, kita ambil contoh orang-orang yang didiagnosa dengan bipolar. Kita semua sadar bahwa orang-orang yang bipolar sebenarnya dapat berubah mood dengan sangat amat cepat. Bisa tiba-tiba bahagia, bahkan bisa tiba-tiba sangat sedih. Tapi sangat amat tidak adil rasanya kalau kita menganggap mereka adalah orang gila. Banyak orang dengan gangguan bipolar yang berhasil menjalani kehidupannya dengan jauh lebih berkualitas. Mariah Carey, Demi Lovato, atau mungkin Marshanda. Mereka adalah sebagian kecil dari orang-orang yang berhasil menjalani kehidupannya dengan sangat amat baik, walaupun didiagnosa bipolar. Selain bipolar, kita bisa lihat orang-orang yang depresi. Banyak banget di luar sana orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Padahal, hal yang perlu kita garis bawahi adalah depresi tidak selalu tentang bersyukur. Orang-orang yang diselimuti depresi bisa saja orang-orang yang memiliki rasa bersalah yang sangat amat tinggi, atau mungkin memiliki rasa ingin mati. Depresi bukan semata-mata tidak dekat dengan Tuhan. Mereka yang depresi juga sholat, mereka yang depresi juga beribadah ke gereja. Bahkan mereka yang depresi juga meditasi untuk yang Hindu. Tapi apa? Mereka tetap mengalami depresi. Depresi tidak hanya sekedar tentang transendensi dengan Tuhan, tapi lebih dari itu. Stigma yang terus berkembang ini secara tidak langsung kian memperburuk kondisi kesehatan mental seseorang. Akibat dari stigma yang terus berseliweran, menjadikan banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental memilih tidak mendatangi profesional, hanya karena mereka malu akan perlakuan-perlakuan yang diterima dari masyarakat. Mereka merasa tidak memiliki tempat untuk pulang
Mereka merasa tidak memiliki rumah. Mereka merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu, sehingga memilih untuk terus memendam apa yang mereka rasakan. Parahnya lagi, stigma negatif yang melulu dilontarkan masyarakat soal penderita gangguan kesehatan mental tak jarang memicu keinginan untuk bunuh diri. Terlepas dari itu semua, gangguan kesehatan mental bukanlah aib, tetapi bagian kecil dari anugerah. Stigma hanyalah sebuah pemikiran, bukan fakta. Jadi buat kalian yang sekarang lagi ngerasa ada gangguan kesehatan mental, tetap semangat. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.